Ya, walaupun sebenarnya kajian keanekaragaman itu bisa dilihat dari berbagai level. Tapi baiklah ya, kita fokus pada 3 perspektif itu, maka silakan aja nih dipersiapkan mulai dari yang makro dulu ya. Yang makro itu pendekatan ekosistem, pendekatan ekologi. Bagaimana dari beberapa kelompok ada 2, 2, 3 ya, 2, 2, 3. 2 kelompok yang kajian ekosistem, nanti coba saling melengkapi, hasilnya seperti apa. Apa yang ditangkap, saudara tangkap mengenai kajian keanekaan tumbuhan, keanekaan tumbuhan dari perspektif ekosistem. Oke, silakan. Kelompok berapa dulu yang sudah menyiapkan? Ada 2 kelompok itu. Siapa dulu? Bapak saya mau bertanya, berarti ini dari ekosistem dulu ke gen? Ya. Yang gampang dulu, yang makro. Oh iya, karena kemarin ini Pak pembagiannya saya kira itu dari gen dulu, jadi ini iya sudah siap dari yang langsung yang berat ya? Iya, karena ya kelompok yang sudah maju itu biar adil, yang belum maju yang ini presentasi seperti itu Pak. Bagaimana nih Pak? Ya udah, kalau memang itu demokrasi. Ya ada apa-apa itu masalah teknis itu. Tapi kok biar adil. Kalau bahas itu kan biasanya yang mudah dulu. Yang mudah dulu, tapi ya sudah ada. Yang mudah baru yang menuju yang sulit. Nah, ini kamu pilih yang sulit dulu baru yang mudah. Ya oke. Silakan. Yuk dipersiapkan. Berarti ada 3 kelompok loh ini, nanti saling melengkapi ya, saling melengkapi. Ini tuh lama ini kajian yang genetik itu lebih rumit. Yuk silakan. Ya, monggo kelompok 7. Selamat pagi Pak Ibnu, selamat pagi Prof. Fitri. Saya mewakili kelompok 7 ini. Oh ya, Novita yang mewakili. Mau langsung dimulai atau gimana Pak? Ya, boleh. Ya. Coba share screen dulu. Kelompok 7 ya. Tolong sebutkan namanya. Novit. Nama anggota kelompok. Sebelumnya saya dari kelompok 7, mewakili kelompok 7, saya sendiri Eriska Novitasari. Kemudian ada rekan saya Mbak Agustina Kiden Tewar dan Mbak Rina Rahmawati. Jadi kami dari kelompok 7 ada bertiga Pak. Oh iya, Agustina dan satunya lagi yang terakhir? Rina Rahmawati. Yeah. Oke. Ya. Mungkin untuk slide yang pertama bisa dimulai kepada Mbak Tati untuk presentasi. Mbak di slide. Cuma sebagian Mbak yang ke Oh iya. Iya, bagian.
Iya, maaf, Pak. Oh, belum ya? Sudah. Sudah kelihatan. Assalamualaikum Saya close lagi. warahmatullahi Bentar. Bentar, maaf Mbak. Agak loading ini. Monggo, silakan Mbak Ati. Tulisannya kecil. Oh iya, oke sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Prof. Sukri dan Pak Suyitno. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kajian jurnal kelompok kami di keanekaragaman tingkat gen. Dengan judul jurnalnya Assessing Genetic Relationship Among Mango Fixation of Endemic Island Using Simple Sequence Repeat Markers. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Mbak Eriska, saya sendiri Ati, dan Mbak Rina Rahmawati. Latar belakangnya, seperti yang kita ketahui, keanekaragaman spesies di suatu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain. Nah, karena dan Halo, ini betul ya? Maksudnya tadi pengalamannya betul. Ini kok spesies, keanekaragaman spesies ya? Oh, ini mau yang genetik atau spesies dulu? Ya oke, enggak apa-apa. Spesies ya enggak apa-apa. Yang kamu mau ke mana? Yang genetik Pak, tapi kayaknya salah tulis deh Pak. Nah, genetik ini kan keragaman jenis nih. Iya. Oke, yang penting isinya ayo. Nanti mungkin keragaman jenis ya. Ya, saya lanjut Pak. Nah, iya. Pengelompokan ini karena begitu banyak keanekaragaman suatu spesies sehingga dibutuhkan adanya pengelompokan spesies berdasarkan ciri atau persamaan yang tampak dari suatu spesies. Nah, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Tetapi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang keanekaragaman gen. Nah, untuk menganalisis keanekaragaman suatu spesies atau suatu organisme, itu dapat dilakukan secara morfologi, bisa dengan pengamatan langsung terhadap fenotip organismenya, bisa juga menggunakan marker. Marker itu penanda genetik. Nah, pada beberapa penelitian, itu peneliti melakukan penanda molekuler pada suatu spesies untuk menilai keanekaragaman genetiknya menggunakan beberapa teknik atau metode. Ada AVLP, ada DAMD, ada ISSR, ITS, RAPB, dan masih banyak lagi metode yang bisa digunakan. Tetapi pada jurnal yang kami kaji, penelitinya menggunakan ISSR sebagai penanda molekuler untuk menilai keanekaragaman genetik mangga di Pulau Andaman. Nah, spesies ini akan sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kalau di pendidikan biologi, kita bisa lihat pada klasifikasi tumbuhan. Lanjut, Mbak. Nah, rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan.
Yang kedua, bagaimana hasil kajian jurnal menilai hubungan genetik antara aksesi mangga atau Mangifera indica L di Kepulauan Andaman menggunakan penanda intersimple sequence repeat. Yang ketiga, bagaimana hasil kajian jurnal menilai hubungan genetik antara aksesi mangga atau Mangifera indica L di Kepulauan Andaman menggunakan penanda intersimple sequence repeat dalam penerapan biology as an inquiry. Nah, keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan. Keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman hayati karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang menyebabkan adanya variasi antara individu dalam satu spesies. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan, baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organismenya. Nah, jika susunannya berbeda, maka penampakan atau sifat yang ditampakkan akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan individunya. Nah, pada tumbuhan, itu kita bisa temukan perbedaannya pada ciri fisik daun, ciri buah, batang, akar, ketahanan hidup maupun dari segi umur tanaman. Nah, untuk pada spesies mangga itu kita bisa menemukan beberapa varietas mangga seperti mangga mana lagi, mangga golek, mangga gadung, mangga aromanis atau mangga apel, dan masih banyak jenis mangga yang lain. Nah, untuk identitas jurnalnya, ini jurnalnya dia Q3, kemudian proceedingnya dari New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. Nah, jurnalnya ini dipublish tahun 2012. Nah, ada penulisnya T. Damodaran, R. Kanan, I. Ahmed, R. C. Sri Vastafa, R. Berai, dan S. Uma Maheswari. Next. Untuk bahan dan metode penelitian, pada jurnal yang kami kaji, peneliti menggunakan sampelnya ada 33 buah mangga, nah 15 poliembryonik dan 18 aksesi monoembryonik. Nah, poliembryonik itu embrio yang lebih dari satu, jadi embrionya jamak, sedangkan monoembryonik itu embrionya embrio tunggal. Nah, sampel ini diambil dari lokasi yang berbeda di Kepulauan Andaman Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ada yang pertama ada ekstraksi DNA-nya terlebih dahulu, DNA buah mangga, DNA daun mangga, kemudian ada analisis ISSR, kemudian ada analisis data. Nah, ini tabel kultivar mangga yang digunakan. Tadi di sini ada 33 mangga, jenis mangga, kemudian ada nama kultivarnya, kemudian sebelahnya itu ada singkatan kultivarnya. Setelah itu ada asal geografisnya mangga itu diambil. Kemudian ada tipe embrionya, dia monoembryonik atau polyembryonik. Itu ada pembungaan dari mangga itu, perilaku pembungaannya. Nah, untuk slide selanjutnya tentang mulai dari ekstraksi DNA akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Silakan Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Ati. Selamat pagi semuanya. Apakah terdengar? Pagi, terdengar. Mbak. Ya, terdengar, Mbak. Pagi Pak Suyitno dan Prof. Jukri dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian itu. Pertama adalah ekstraksi DNA. Nah,
ekstraksi DNA ini diambil dari daun muda mangga yang disiram menggunakan metode hexadisiltrimetil amonium bromide. Jadi seperti ini. Jadi pada saat ekstraksi DNA itu, untuk mendapatkan DNA yang berkualitas tinggi, untuk kaidah dasar yang harus dipenuhi dalam studi molekulernya. Nah, untuk tujuan dari ekstraksi DNA ini, untuk mendapatkan DNA dari jaringan tumbuhan yaitu mangga tadi, yang diambil dengan meminimalkan senyawa kontamin dan yang dapat mengganggu proses PCR seperti polisakarida dan metabolit sekunder. Nah, di sini menggunakan metode CTIB. Nah, CTIB itu adalah kepanjangan dari cetyl trimethyl ammonium bromide. Di mana CTIB ini metode yang umum digunakan dalam ekstraksi DNA pada genom tanaman. Adapun yang diambil itu 2 gram daun segar digiling menjadi bumbu halus dalam nitrogen cair. Diikuti dengan penambahan 20 ml buffer ekstraksi yang dipanaskan sebelumnya pada suhu 65 derajat Celcius dengan penggilingan lebih lanjut. Nah, adapun buffer ekstraksi yang digunakan itu terdiri dari di sini tidak lengkap ya. Sebelumnya itu terdiri dari 4% weight per volume CTEB. Nah, selanjutnya ada 1,4 molar NaCl 0,1%, mercapotetanol 20 milimolar, EDTA. Nah, EDTA ini itu adalah asam etilina diaminatetra asetat. Selanjutnya itu adalah 100 milimolar tris HCl, pH-nya 8 dan 1% weight volume PVP min 40. PVP ini kepanjangan dari polyvinyl pyrrolidon. Nah, selanjutnya itu ada homogenat. Homogenat itu teknik pemisahan bagian-bagian sel diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit dan ekstraksi 2 kali dengan larutan kloroform isomilalkohol dengan perbandingan 24:1. Nah, kemudian DNA diendapkan dalam isopropanol dingin dan diolah dengan RNase. Nah, RNase adalah jenis nuklease yang mengkatalisis. Setelah itu dilanjutkan dengan elektroforesis dengan DNA standar pada gel agarosa 1%. Konsentrasi DNA ditentukan dengan perbandingan intensitas pewarnaan dengan etidium bromida. Selanjutnya itu DNA dari beberapa kultivar dimurnikan dengan metode presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah pencampuran asam dan basa yang menghasilkan padatan kristalin dan air menggunakan polyethylene glycol. Next, Mbak. Selanjutnya itu ada analisis ISSR. Nah, yang kita lihat pada tabel 1 tadi, didapatkan 100 primer UBC. UBC ini adalah University of British Columbia, disaring dengan 9 aksesi mangga, yakni 1 kultivar mewakili setiap wilayah geografis bersama dengan 1 grup luar. Setelah itu primer yang menunjukkan amplifikasi. Nah, amplifikasi ini itu adalah perbanyakan DNA. Digunakan dalam percobaan dengan 33 aksesi. Nah, 33 aksesi ini tadi di tabel 1 pada kultivar mangga yang digunakan. Selanjutnya sekitar 100 primer ISSR menargetkan urutan sederhana diperoleh dari UBC pada tabel 2. Nah, tabel 2 ini nanti ada di slide selanjutnya ya. Selanjutnya itu menghitung indeks marker yang tadi dibilang oleh Mbak Ati dengan rumusnya. Di situ dapat terlihat ada
FI itu adalah frekuensi alel ke I, N itu jumlah pita polimorfik primer. Nah, MI ini menunjukkan kapasitas setiap primer yang mendeteksi lokus. Lokus itu letak suatu gen pada suatu berkas kromosom polimorfik di antara genotip dan dengan demikian memberikan panduan keefektifan primer. Nah, selanjutnya, Mbak. Nah, ini yang tabel 2 tadi. Nah, di sini kita dapat lihat S0. S0 itu spesies nomor berapa? 1 sampai 27 dan oligonemnya itu ada primer 07, 08. Nah, dari 100 tadi itu yang dapatkan hanya ada 27 dengan nomor primer yang berbeda-beda. Nah, di situ juga ada 27 atau 33, Mbak? ya, Pak. 27 atau 33? 33 tanaman toh tadi? Oh, ini Iya, primernya? Pak, 33. Nah, setelah di SSR itu dapatnya 27, Pak. Oke. Tadi kan dari 100 primer. Iya, Pak. Berarti dari 100 primer kan? Iya, primernya ada 100. 100. Didapatkan 27. 27. Ya. Ya, ini ada oligonemnya itu, nama primernya itu ada primer 07, 08 dan seterusnya. Sampai primer 98. Nah, di sini ada sekuensinya dari ujung 5 sampai ujung 3 yang biasa digunakan. Setelah itu ada kolom persen GC konten. Nah, GC konten ini pada jurnal artikelnya itu tidak ada rumusnya. Nah, tetapi saya cari itu di jurnal lain, GC itu panjangan dari guanin dan sitosin. Nah, jadi cara menghasilkan data dari persen GC konten ini, jadi jumlah G-nya guanin. Nah, contohnya ya, saya kasih contoh nomor 1 itu G-nya itu ada 8. Sedangkan untuk C-nya itu tidak ada. Berarti 8 tambah 0 berarti 8 ya. Dibagi jumlah panjang primernya. Itu di sini saya hitung ada 17. Nah, berarti 8 bagi 17 itu adalah 0,47 dikali 100 karena persen tadi jadi 47. Nah, seperti itu caranya. Sedangkan untuk skor lokusnya itu juga tidak ada cara penghitungannya dalam artikel ini. Selanjutnya itu adalah ada jumlah lokus polimorfik. Ini juga tidak ada. Selanjutnya ada persentase pita polimorfik. Nah, di situ ada 28,57. Untuk selanjutnya total dari skor lokusnya itu ada 335 dan jumlah lokus polimorfiknya itu 213 dan persentase pita polimorfiknya itu 1714,70. Next, Mbak. Selanjutnya itu ada analisis data. Nah, analisis data ini hanya pita yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diproduksi yang dipertimbangkan untuk analisis data. Nah, mengapa tadi awalnya ada 33 kultivar mangga, dan yang di tabel 2 tadi ada 27. Nah, itu dikarenakan pita yang jelas itu hanya ada 27. Jadi, yang diambil hanya 27. Sisanya tidak jelas, jadi tidak diambil. Nah, setiap pita dianggap sebagai lokus tunggal. Poin ketiga, data diberi skor sebagai 1 untuk kehadiran dan 0 untuk ketidakhadiran. Ini maksudnya ada tidaknya pita DNA pada satu posisi yang sama dari aksesi yang dibandingkan. Jadi, diterjemahkan ya, nanti profil DNA itu diterjemahkan ke dalam data biner berdasarkan kehadiran pitanya ada atau tidak untuk membangun matriks kemiripannya nanti.
Selanjutnya itu matriks data biner dimasukkan ke dalam NTSY SPC 2.20. Nah, ini merupakan perangkat lunak Exeter dari New York. Dan data dianalisis menggunakan metode konstruksi pohon yang bergabung dengan tangga. Nah, ini maksudnya itu metode konstruksi pohon neckboard joining untuk menghasilkan koefisien kesamaan. Jadi itu terjemahannya tidak baku. Jadi neckboard joining yang bergabung dengan tetangga itu. Selanjutnya koefisien kesamaan digunakan untuk membangun dendrogram menggunakan koefisien pengelompokan. Nah, nanti untuk koefisien kesamaan itu dibuat dalam bentuk dendrogram. Selanjutnya, stabilitas statistik dari cabang di klaster diperkirakan dengan analisis bootstrap menggunakan program perangkat lunak Winboot. Next, Mbak. Nah, hasilnya dari 100 primer ISSR yang disaring untuk amplifikasi, nah amplifikasi tadi itu perbanyakan DNA ya pada suatu daerah target tertentu. Nah, 38 menunjukkan amplifikasi dalam genotip yang digunakan untuk screening. Jadi dari 100 primer menjadi 38 untuk di screening. Nah, dapatkan 27 primer, menghasilkan pita polimorfik yang dapat diproduksi tadi pada tabel 1 ya. Nah, sebanyak 335 penanda. Pada tabel 2 itu yang tadi skor lokusnya. Ada 335 yang diproduksi tadi dari 33 seksi mangga, di mana 213 polimorfik. Atau 63,58%. Jumlah penanda polimorfik berkisar dari 2 untuk primer UBC 07 sampai 16. Untuk UBC 84 dengan rata-rata penanda 8,03. Selanjutnya itu produk yang diperkuat berukuran antara 200 hingga 2000 BP. BP itu base pairs. Nah, jadi ini itu untuk pemilihan persentase gel agarosa tadi yang sebelumnya untuk larutan buffernya, untuk buffernya. Jadi metode deteksi produk PCR ini tuh produk PCR ya, adalah segmen DNA yang berada dalam jutaan kopi. Nah, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang ya. Nah, oleh karena itu, PCR ini perlu diikuti dengan suatu tahap akhir yang bertujuan untuk memvisualisasi produk PCR serta sekaligus bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan itu benar seperti yang diinginkan. Nah, salah satu metodenya deteksi yang umum dilakukan adalah elektroforesis gel agarosa. Nah, yang tadi ada ya. Sebelumnya saya bacakan. Next, Mbak. Nah, ya terima kasih. Selanjutnya itu ada indeks kesamaan. Indeks kesamaan ada indeks kesamaan tidak dicantumkan dalam artikelnya juga. Jadi koefisien kemiripan untuk 33 buah mangga berdasarkan 335 penanda ISSR. Penanda. Iya, Pak. Ya terus dulu. Koefisien kemiripan untuk 33 buah mangga berdasarkan 335 penanda ISSR berkisar dari 0,114 hingga 0,824 dengan rata-rata 0,349. Nah, dari 620 yang kombinasi pairwise di antara 33 aksesi mangga, MG dan ML-2 itu tadi ada pada tabel 1. Jadi Mangifera, kalau MG itu Mangifera Griffith. Nah, menunjukkan indeks kesamaan tertinggi
0,824, sedangkan aksesi BB1 dan HL-1 menunjukkan indeks kesamaan terendah 0,113. Nah, rata-rata kemiripan pasangan aksesi Andaman Selatan bagian selatan adalah 0,351, sedangkan rata-rata kesamaan berpasangan untuk aksesi Andaman Selatan bagian utara dan Andaman adalah 0,432 dan 0,444. Jadi untuk indeks kesamaan ini jenis yang memiliki skor rata-rata tertinggi. Nah, berarti itu kedua jenis itu mirip. Jadi tidak banyak keanekaragaman genetiknya. Ada kultivar tadi. Berarti jika indeks kesamaannya tinggi, berarti variasi genetiknya juga tidak luas ya dan tidak banyak. Indeks kesamaan aksesi monoembryonik adalah 0,386 dan aksesi polyembryonik adalah 0,449. Polimorfisme tertinggi diamati pada primer UBC 15. Nah, setelah kami lihat UBC 15 itu tidak ada di dalam tabel 2, yang ada itu hanya UBC 51. Jadi dapat sepertinya ini salah ketik ya, bukan UBC 15 tetapi UBC 51. Setelah dilihat memang sama 90% pada tabel 2 tadi. Ya, selanjutnya dendrogram akan dijelaskan oleh Mbak Eriska. Terima kasih. Monggo Mbak. Terima kasih Mbak Rina untuk penjelasannya tadi. Selanjutnya ini untuk dendrogram. Dendrogram di sini pada penelitian ini menggunakan metode UPGMA atau yang di situ unweighted pair group menggunakan rata-rata aritmatika. Nah, angka-angka yang ada di percabangan ini menunjukkan batas pastian dalam pengelompokan individu dalam cabang yang terjadi berdasarkan 2000 siklus yang dianalisis dalam aplikasi itu ya, merupakan sebuah program, yaitu program Winwood. Nah, untuk angka-angka yang di bawah ini bisa disebut juga dengan indeks kesamaan atau genetic diversity-nya. Jadi semakin ke arah sini, semakin banyak kemiripan atau kesamaannya. Nah, semakin ke arah ke sana, itu semakin tinggi keragaman genetiknya. Nah, berdasarkan dendrogram ini ditemukan ada 3 klaster ya, dikelompokkan ada berdasarkan 3 klaster. Nah, klaster yang pertama, ini yang kedua, yang ada 3 di atas. Nah, tadi disebutkan juga untuk BB1 dan HL1 yang koefisien kemiripannya ada 0,113, itu yang paling sedikit kemiripannya. Bisa dilihat di sini HL1 dengan BB1. Mana Pak? Tunjukkan. Ada di sini. Bentar Pak, kursornya. Ini BB1 dan HL1. Ini mungkin kalau pakai penggaris bisa diukur teman-teman di laptop masing-masing, di situ bisa dilihat nanti untuk dicocokkan indeks kesamaan di bawah, yang paling bawah ini. Coba dinaikkan sedikit datanya. Nah, yang sedangkan yang koefisien yang bawah itu biar kelihatan. Garis koefisien yang bawah itu biar kelihatan. Dinaikkan sedikit. Bisa enggak? Iya Pak, sebentar. Oh, lagi Iya, Pak. gambarnya di bawah kok ya. Itu foto kita itu ini foto kita itu coba fotonya digeser ke samping. Ini ini foto kita itu menghalangi tampilan. Sudah nampak mungkin Pak? Kecil banget. Mungkin tata letak Pak, coba Pak. Iya. Tata letak. Oh ya. Tata letaknya di coba.
sidebar aja, biar gambarnya itu atau di sorotan penuh Pak, coba Pak. Ini yang Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya ulangin lagi, Pak. yang titik 3 itu di nah, titik 3 di bawah itu diklik terus sorotannya diatur. Nah, tata letak bukan sorotan. Ya kan, titik 3. Nah, ubah tata letak. Itu dipilih yang sorotan penuh aja biar gede. Pak. Saya coba slideshow lagi. Oke, sudah nampak mungkin Pak? Halo? Sudah nampak ya mungkin ini. Sudah. Oke. Kembali ke yang ini tadi ya, indeks persamaannya. Mungkin saya ulangin sedikit untuk indeks persamaannya ada yang di paling bawah ini. Nah, dari 3 klaster ini yang menunjukkan paling tinggi kesamaannya itu yang klaster pertama di sini. Kita lihat di sini ada 0,8 ya, sekitar 0,8 di sini indeks kesamaannya. Nah, untuk yang kedua, itu yang tingkat kedua yang paling mirip, dan yang ketiga ini yang paling jauh. Untuk yang dijelaskan Mbak Rina tadi, ada HL1 dan BB1, itu memiliki tingkat kesamaan paling rendah, yaitu 0,133. Mungkin di sini pakai penggaris sama-sama, karena kalau saya yang pakai penggaris di sini nggak kelihatan di layar teman-teman. Ini 0,1 dan HL1. Mana tulisan 0,1-nya mana Pak? Nggak ada Pak, ini cuma ada tanggal 33. Mestinya di koefisien bawah itu mestinya. Enggak Pak, dilihatnya dari sini. Tapi kok itu kok 0,8, 0,7 ke atas ya? Kan semakin kanan semakin besar itu koefisiennya. Ketutup itu Abudin. Enggak, walaupun ketutup tapi semakin gede itu. Yang semakin kanan semakin gede, tidak 0,1. 0,100 sekian. Jadi kan 0,72, 0,79 terus sampai 1, kalau paling mentok itu 1. Itu koefisien kok itu. Iya Pak. Nah, makanya kamu baca 1,1 itu yang mana? 0,1133 Pak, itu di sini setelah 0,9 ini Pak. Oh, ada apa Pak? Nggak ada Pak, saya ngira-ngira aja Pak, karena di jurnalnya juga dijelaskan. Makanya itu yang kamu baca itu tulisannya di mana yang kamu baca itu? Oh, iya Pak. Itu kan kalau yang koefisien paling kanan kan 1 tuh Pak. Iya Pak. Nah, 0,1 yang mana 0,1? Yang Anda baca itu di sini tidak ada di sini. Mohon maaf Pak, saya mau konfirmasi, atau 0,1 itu selisihnya Pak, selisih antara HL1 dengan BB1 Pak. Nah, iya dasarnya apa? Dasarnya apa? Karena kan ini kan sequence atau DNA, rantai DNA yang memiliki kesamaan Pak. Jadi panjangnya, ya gimana Pak? Itu ada enggak yang namanya data itu disajikan memudahkan toh? Iya Pak. Tapi mana yang 0,1 itu itu harusnya dicerminkan ke garis yang paling bawah itu. Itu kan standar koefisiennya. Iya. Nah, indeks similaritasnya di situ. Gitu. Paling kecil berapa itu? Paling ya
Ya 0,7 paling yang garis itu. Nah, 0,1-nya itu, waduh, yang dibaca yang mana 0,1? Datanya tidak diberikan. Sorry. Ada tuh tulisannya 0,1? Tidak ada tuh. Nggak ada Pak, dari jurnalnya tampilannya sudah seperti ini Pak. Jadi Ya, makanya kok aneh itu. Oke. Aneh data kok tampilannya kayak gitu. Artinya gini, yang dibaca itu mestinya harusnya tampak. Jadi dia yang baca tuh baca apa dia itu, penelitinya itu. Ya oke, terus Pak. Ini yang sulit kita mengerti karena tidak berbasis data yang dibicarakan. Oke. Selanjutnya, mohon maaf atas kekurangan kami. Selanjutnya di sini ada keterangan dendrogram. Dendrogram yang menunjukkan hubungan genetik antara 33 aksesi berdasarkan penanda ISSR yang sudah ditampilkan tadi. Nah, dendrogram ini menunjukkan 3 klaster utama yang sudah saya tunjukkan. Di situ ada klaster pertama yang paling banyak aksesinya atau jenis variasi buah mangganya. Di situ yang tertinggi ada mangga liar atau Mangifera Contosperma atau MC. Di situ yang selanjutnya ada Mangifera Griffiti dan Mangifera Andamanica. Merupakan tumbuhan asli pulau-pulau yang ditemukan di alam liar. Selanjutnya untuk keterangan dari jenis tanaman yang ditemukan juga di jurnal kurang dijelaskan. Di sini kami hanya menuliskan keterangan berdasarkan hasilnya saja yang ada di jurnal. Nah, selanjutnya jadi klaster kedua terdiri dari 14 aksesi yang bersifat monoembrionik dan 2 aksesi ML3 dan KCL1 bersifat polyembrionik. Untuk sifat-sifatnya nanti kembali ke tabel 1, di situ dijelaskan. Nah, selanjutnya klaster ketiga terdiri dari 13 aksesi yang bersifat polyembrionik. Semua aksesi polyembrionik kecuali GTP itu yang merupakan jenis pembungaan diferensial sedangkan jenis monoembrionik hanya berbunga sekali dalam setahun. Selanjutnya ini untuk kajian jurnal sebagai pembelajaran biologi. Yang pertama di situ untuk jurnal ini bisa digunakan untuk keanekaragaman gen pada makhluk hidup yang ditemukan di mata pelajaran biologi kelas 10 dengan subtopiknya di situ keanekaragaman hayati dan di kelas 12 dengan materi substansi genetik. Berdasarkan jurnal Assessing Genetic Relationship Among Mango, Mangifera Indica, Assessment of Andaman Island Using Intersimple Sequence Repeat Markers, tanaman mangga termasuk dalam salah satu jenis tumbuhan yang memiliki keanekaragaman gen atau variasi. Dari jurnal dijelaskan bagaimana ekspresi gen yang tampak atau dari fenotipnya, yaitu pada embrio dan bunga dari varietas mangga tersebut. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan, yang pertama bisa menggunakan pembelajaran inquiry terbimbing untuk materi keanekaragaman hayati kelas 10, dan untuk kelas 12 di situ menggunakan metode problem based learning. Nah, ini untuk tahap-tahapnya saja, langkah-langkah pembelajaran inquiry terbimbing kelas 10. Di situ ada orientasi. Nah, orientasi di sini bisa guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memotivasi mereka agar dapat berpikir kritis ya terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diangkat. Nah, selanjutnya di situ ada merumuskan masalah, hipotesis, merumuskan data, menguji hipotesis, hingga kemudian merumuskan kesimpulan. Nah, di sini jurnal yang diangkat sebagai suatu permasalahan, kemudian dijadikan contoh dan bukan menjadi sebuah materi utama dalam pembelajaran, jadi hanya sebagai motivasi tadi kepada siswa agar mereka dapat berpikir, oh ya ternyata ada perbedaan variasi-variasi mangga walaupun namanya tetap mangga dan nama ilmiahnya pun tetap satu yaitu Mangifera indica tadi. Nah, selanjutnya inquiry di sini menekankan pada pembelajaran otentik sehingga yang dilakukan siswa adalah berdasarkan apa yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari atau yang dekat dengan lingkungan mereka agar dapat disebut dengan otentik tersebut. Sehingga dengan adanya pembelajaran yang berdasarkan otentik itu tadi, timbul rasa ingin tahu
seorang siswa terhadap permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya di sini angka pembelajaran PBL untuk kelas 12 atau problem based learning tadi. Nah, langkah-langkahnya hampir mirip dengan inquiry. Di situ ada merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan pengujian hipotesis. Selanjutnya di situ ada merumuskan kesimpulan. Nah, jurnal yang diangkat ini, yang dikaji ini tetap diangkat sebagai pengantar untuk memberikan motivasi juga kepada peserta didik agar dapat berpikir kritis terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi untuk tingkatannya, mungkin untuk kelas 12, berdasarkan pedagogiknya sudah bisa untuk melakukan penelitian sederhana, walaupun tetap harus dibimbing oleh gurunya. Begitu. Nah, untuk kesimpulannya di sini penelitian tersebut mengungkapkan keanekaragaman antara aksesi mangga liar dan budidaya di Kepulauan Andaman. Kemudian membedakan kultivar polyembryonik dan monoembryonik. Hal ini terbukti dari tingginya kemungkinan menemukan pita kesamaan antar dua kultivar dari plot pencar serta dari nilai bootstrap yang rendah di dendrogram. Yang masih rancu tadi ya, dendrogramnya. Nah, selanjutnya di sini materi keanekaragaman gen pada makhluk hidup dapat ditemukan di mata pelajaran biologi kelas 10 semester 1 dan mata pelajaran dan pada materi keanekaragaman yaitu kelas 12 di materi substansi genetik. Pengaplikasian jurnal dalam kegiatan pembelajaran keanekaragaman hayati sangat memungkinkan bisa terjadi dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan PBL yang sudah disebutkan tadi. Nah, pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang menekankan rasa ingin tahu dan dasar-dasar berpikir ilmiah pada peserta didik sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran peserta didik mampu belajar secara mandiri untuk mengembangkan kreativitas dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Oke, sekian mungkin dari kelompok kami untuk presentasi terkait keanekaragaman genetik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan. Monggo. Ya kelompok penyaji bantu jadi moderator, yo. Yang lain jadi moderator. Ya teman-teman, saat ini akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Kami akan memberikan 2 kesempatan dulu. Mungkin ada teman-teman. Saya mungkin ingin bertanya. Oh iya, Mas Akram, silakan. Ya, terima kasih. Dari persentase dari pemateri tadi saya ingin bertanya gitu. Itu data yang dimasukkan ke dalam softwarenya itu data dari mana ya? Apakah data dari hasil elektroforesis yang berupa apa gitu? Atau mungkin data dari setelah selesai melakukan proses PCR kemudian divisualisasi menggunakan elektroforesis itu ada band yang terlihat data yang apanya yang dimasukkan kemudian ke dalam software untuk membentuk dendrogram yang menggunakan algoritma UPGMA tadi. Ya, itu terima kasih. Karena sangat keren sekali pendekatan penelitian. Terima kasih Mas Akram. Akan tampung dulu pertanyaan ke teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Data yang dimasukkan. Ya, saya Mbak Hati. Siapa ya Mbak? Maaf, saya menggunakan handphone jadi tidak kelihatan. Coba datanya itu Mbak, daripada terima kasih mendingan ditampilkan yang masih berupa data-data tadi, data presentasi, hasil presentasi. Daripada itu terima kasih itu. Nah, diperbesar, tetap diperbesar, dimaksimalkan. Ini kok kecil. Kok kecil ya? Nah,
daripada melihat terima kasih kan mendingan ini tampilan hasil. Masukkan ke dalam perharinya. Itu yang Akram pernah melakukan? Akram pernah melakukan? Pak, suka baca jurnal tentang ini apa? Oh. Teknik-teknik sitogenetika, teknik biomolekuler gitu. Wah. Ada lagi yang ingin bertanya atau kalian menjawab pertanyaan dulu dari Mas Akram? Saya Mbak. Oh iya, Mbak Rizky silakan. Ya, terima kasih untuk Nyaji udah menyampaikan ini ya, informasi baru, ilmu baru yang jelas. Saya ingin bertanya tadi kenapa guanin dan sitosin yang diukur persennya. Jadi kenapa kok timin tidak? Jadi apa pengaruhnya apa? Maksudnya guanin dan kandungan guanin dan sitosin yang ada di rantai 5 ke 3 itu tadi untuk mengetahui apa? Kenapa kok timin tidak dihitung persentasenya? Terima kasih. Melting time. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Akram. Nah, tadi itu kan dijelaskan Mbak Rina bahwa ada data yang ada skor 1 dan yang skor 0, yang diberikan skor 0. Itu kan berdasarkan ada tidaknya kehadiran pita DNA-nya. Nah, setelah mendapatkan data yang 1 sama 0 tadi, itu datanya matriks data biner itu yang 1 sama 0 dari setiap spesiesnya itu akan dimasukkan ke dalam paket NTSY-YSPC 2.20. Itu perangkat lunak ekster dari New York. Nah, sedangkan untuk dendrogramnya tadi itu menggunakan perangkat lunak dari Winbot. Jadi setelah dilihat koefisien kesamaannya itu stabilitas statistiknya itu akan menggunakan perangkat lunak Winbot itu yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rina juga. Tapi untuk analisis koordinatnya itu menggunakan perangkat lunak NTSYS dengan koefisien Dice. Begitu Mas. Jadi yang tadi 1 dan 0 itu yang pitanya itu menggunakan NTSYSPC. Antisis, Mbak. Bacanya sering itu antisis. Oh iya, maaf Pak. Singkatannya apa itu? Singkatan itu kan ada kepanjangannya itu. Singkatan dari apa itu? Antisis. Sebentar Pak. Tidak ada di sini. Itu satu program. N-nya itu numerical taxonomy system multivariate analysis. Nah, itu hanya versinya berapa? Ini versinya 2.2 itu versinya. Numerical taxonomy system multivariate analysis. Bacanya bukan NTSISPC. Ya lo saja, antisis. Ya. Oke, terus. Ya. Mungkin ada teman anggota kelompok yang lain, Mbak Rina, Mbak Eriska mau menambahkan?
Menyelesaikan kehidupan sama. Bagaimana Mas Akram, mungkin ada yang masih belum jelas atau ingin dikonfirmasi untuk memberikan informasi kepada kelompok kami dan teman-teman lain? Iya, terima kasih karena kita juga sama-sama baru belajar ya. Namun yang saya bisa simpulkan bahwa berarti data setelah proses electrophoresis itu yang kemudian dimasukkan ke dalam software. Karena pada beberapa jurnal yang pernah saya baca itu kan mereka sampai ke level sequencing gitu. Dari dalam bentuk EB1 file kemudian masuk ke salah satu software misalnya seperti Mega, Bioedit dan lain-lain. Kemudian berarti mungkin saya bisa konfirmasi ya ke para pemateri, berarti ini menggunakan ini ya karena yang setahu saya kalau untuk penanda genetik marker itu ada FLP, ada RAPD dan lain-lain. Berarti ini menggunakan microsatelit begitu? Iya, Di untuk keterangannya sendiri dari Ini ya, dari SSR. Ya bukan FLP, bukan. Sama-sama kalau tidak salah saya sama-sama baca sama-sama jenis penanda molekuler, hanya saja memiliki keterbatasan dan ada kelebihannya masing-masing. Nah, untuk penelitian ini mungkin sesuai dengan tujuannya untuk melihat kesamaannya itu mereka menggunakan metode ISSR ini. Iya. Soalnya saya baru baca lagi kalau di ISSR mungkin karena keterbatasan literasi saya gitu. Karena terima kasih dari pemateri. Terima kasih juga Mas Akram untuk informasinya, tambahannya. Mungkin yang selanjutnya. Mikrosatelit dekat yang telomer tuh Mas. Nah, kromosom kan ada telomer ya. Iya. Nah, ada yang bagian ujung itu mendol itu. Ada telomer, nah itu kan biasanya dipakai untuk mendesain mikrosatelit. Tapi mikrosatelit itu penanda itu tidak hanya dari daerah telomer, macam-macam. Termasuk RAPD itu random, enggak karuan. Jadi didesain oleh pabrik random saja susunan itu. Maka pendek-pendek. Nukleotidanya hanya dekamer, hanya 10 mer itu ya, 10 nukleotida. Itu random sekali. Jadi memang beda. Tapi itu semua bisa digunakan. Tapi ISSR sebenarnya bukan microsatelit. Jadi ini termasuk yang random. Mungkin sekaligus tolong ditampilkan Mbak, supaya ini si Ikram dan teman-teman bisa melihat melihatannya primernya tadi. Primer. Nah, oke, dibesarkan Mbak. Ini belum ya Pak? Sudah paling besar nih. Sudah Pak. Oke, itu kecil lagi, besarkan. Oke. Besarkan. Iya. Besarkan. Nah, coba tolong dipelototi itu sekuennya bagaimana? Yang nomor 1, primer 0,7. Mana yang namanya simple repeat? Simple sequence repeat. Berarti yang AG itu Pak ya? Betul. Yang simple repeat-nya itu, pengulangannya juga, ya, itu cirinya di situ, ada pengulangan, mungkin pengulangnya 2 atau 3 atau 4, tapi ini AG 2, soalnya 2, coba CA 2, ya kan? 2 juga, ada yang 3? GT 2 juga,
Ini bisa 3, bisa 4 pengulangannya itu. TC, Terus TC, Pak itu ya dibuang. yang menggunakan ini Pak ya VH dengan V ini bahasa apa ya? Oh ya itu BD. bahasa ya itu di situ mengandung variabel. Jadi bahwa kedudukan posisi nukleotida antar tanaman itu bisa namanya ada heterogenisitas. Jadi tidak selalu G semua, ya tidak selalu T semua. Kadang-kadang sebagian ada yang ditemukan G, sebagian C. Nah, itu kan memang diambil dari kenyataan alam yang ada itu sering di dalam tanaman ada heterogeneity. Nah, kalau heterogeneity pada poin yang sama, pada titik yang sama, mungkin bukan GG semua sekuennya, tapi GTT ya mungkin gitu. Nah, ada variasi. Nah, itu yang kemudian nanti mungkin ada rumusnya, Mas. Ada rumusnya. Mau bikin Y, kadang pakai K, kadang pakai M, kadang pakai N, kadang pakai R, ya kan, kadang pakai. Kalau N itu berarti tidak pernah sama. Semua tanaman bervariasi. Semua nukleotida ada, ya ada yang A, ada yang G, ada yang T, ada yang ATGC. Nah itu misalkan ada semuanya unsurnya 4 macam itu. Jadi artinya bervariasi pada titik itu. Nah biasanya itu pakai N simbolnya. Jadi itu pakai H atau pakai K, pakai Y, pakai M atau pakai R, K itu ada rumusnya Mas. Bila mana variasi apa pakai V, bila mana pakai variasi apa pakai Y. Ini. Jadi itu pendesain primer yang ada nanti. Jadi V dan yang bisa mengambil tempat di situ. Itu simple sequence repeat ya. SR. Terputus punya saya. Halo. Halo. Halo, Ya, halo. Pak. Nah, tadi saya terputus ya jaringannya. Tadi dengar ya Kak, ya penjelasan saya tadi. Ini Iya, ini Pak. cirinya ada pengulangan ya. Dan ini tidak mengikuti loh Mas. Ini kan tebakan aja Mas. Ini kan random aja orang membuatnya. Random namanya pancing kok ini, pancing. Kadang mungkin AGT, 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 AGT berarti triple ya. Pengulangannya triple bisa 4. GTTA, 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 GTTA. Itu juga simple sequence repeat. Tapi yang dipakai contoh ini adalah yang betul-betul simple, hanya 22. Dan beberapa contoh ada HBH, ya, ada V, D. Nah, ini simbol-simbol pada penyusun primer bahwa di situ itu poin di situ bisa ditempati tidak hanya mesti varian nukleotida bisa mengisi bagian itu. Memang lebih susah Mas, lebih susah. Saya pernah mendesain primer untuk yang gen spesifik terpaksa pakai itu karena saya alignment dari NCBI tidak mendapatkan betul-betul yang sangat konserv ya. Dan satu tanaman beberapa tanaman dicari di jimping sana di alignment, kemudian nanti cari daerah konserv yang bagian ngeblok sama itu dipakai untuk pancing untuk primer. Tapi untuk yang primer spesifik itu kan panjangnya paling tidak sekitar 22, 23, 24 mer. Nah, untuk mendapatkan utuh daerah konserv sekian itu susah.
Maka kadang-kadang terpaksa beberapa titik pakai Y, pakai K, gitu, pakai R. Berarti untuk Tapi itu mengganti ya bahasa susah. yang belum terdeteksi itu Pak ya? Kenapa? Karena di situ variasi. Nanti saya tunjukkan adanya variasi. Oke, lanjutnya dulu. Ini memang kalau tidak pakai contoh tidak susah. Lanjut. Apalagi yang belum terjawab tadi? Yang tadi kan Mbak, Yang pertanyaan Mbak Putri. Halo? Halo. bisa didengar Mbak Rina. Oh lah. Halo, Tadi kamu mau membaca? Kayak kamu membaca. Kelompok menjawab dulu nggak? Atau mungkin kelompok yang sama-sama genetik ya? Kajian keragaman genetik, coba kelompok lain bisa membantu. Mengapa gizi kenten? Mungkin saya Pak bisa Iya. sekedar ini ya. Karena hanya dari yang pernah saya baca, karena gizi konten itu kan mengandung ini ya, kalau enggak, tapi mohon dikoreksi ya. Dia kan mengandung 3 ikatan hidrogen, beda dengan AT. Betul. Sehingga itu digunakan salah satunya untuk mengukur melting temperatur itu pada proses PCR. Karena kan melting temperatur masing-masing gen itu berbeda. Ya. Walaupun memang kan memang ada rumus ya. Ketika ada saya lupa rumusnya apa yang dengan AT, Ya. tapi ya yang saya tahu seperti itu Pak. Dan memang saya pernah membaca ini ya. Pernah membaca satu jurnal yang memproduksi primer itu memang dia justru mencantumkan gizi konten, tapi untuk kedalamannya saya nggak tahu. Terima kasih Pak. Ya betul, memang gizi Makasih, G Mas. dan C itu ikatan hidrogennya 3 ya. Itu paling menentukan daya ikatnya. Ya, daya ikatnya. Jadi kalau semakin tinggi gizi kenten, maka dia akan semakin sulit untuk istilahnya ada predenaturasi, denaturasi. Jadi untuk dibuka itu semakin susah, semakin kuat karena ikatan 3. Ya, bukan berarti AT-nya tidak dipakai. Melting temperature itu dihitung juga dari gizi kenten dibanding dengan AT-nya. Gizi kurangi AT-nya, itu ada rumusnya. Jadi tetap memperhatikan antara gizi dan AT kalau melting temperature untuk menentukan, misalnya pada PCR namanya suhu Nailing. Ya, ini itu ikatan primer. Nah, gizi kenten memang itu salah satu parameter yang banyak dipakai. Kenapa tidak memilih yang AT kenten ya? Kan sama saja posisinya. Tapi gizi kenten, karena mungkin posisinya itu tadi kaitannya dengan dia sangat menentukan melting time atau suhu Nailing, ya, kaitan di situ. Jadi kalau semakin gizi kentennya semakin tinggi, berarti ikatan helix DNA-nya semakin kuat. Biasa seperti itu, melting time atau melting temperature ya, itu semakin tinggi. Jadi kalau misalkan nanti ada suhu Nailing pada waktu PCR, ya, itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, gitu. Apalagi untuk pas denaturasi ya, biasanya denaturasi itu kan sudah dibuka setelah fisik sampai ada suhu 94, umumnya 94, 95 derajat Celcius. Nah, melting time itu melting temperature atau untuk Nailing sangat ditentukan oleh gizi kenten. Dan itu menjadi ukuran, tidak apa-apa. Tapi ya memang posisinya kenapa tidak pakai yang AT ya, tapi orang cenderung lebih ke gizi. Nah, nampaknya lebih itu menentukan melting temperature itu lebih detail. Ikatannya 3, betul Akram. Ikatannya 3, ikatan hidrogen. Ya, dibanding AT-nya hanya 2, sehingga kalau satu helix DNA lebih banyak gizinya, maka ikatan helixnya semakin kuat. Akram dulu kuliah di mana? Akram, S1-nya di mana? Pendidikan biologi Pak. Cuma penelitian saya itu tentang analisis filogenetik gitu. Oh, analisis? Filogenetik. Ya. Kamu pakai apa waktu itu?
Saya gunakan burung Pak, itu ambil gen di bagian bagian intron ya, intron. Saya gunakan dua intron itu, FGB dan RTP1. Kebetulan juga ikut penelitian dosen sih Pak, jadi nimbrung ke situ. Oh ya ya. Ya ini yang di sini juga baur ini Mbak. Penelitian ini baur. Artinya gini, peneliti itu pakai primer yang sifatnya random, ya, random, tetapi pakai bahasa genotip. Nah, ini memang agak rancu ya. Random tuh antem di mana saja bisa. Bahkan dapat di intergenic spacer itu enggak masalah itu. Jadi kan ada gen itu ada ruang yang namanya intergenic spacer. Nah, dapat di situ aja enggak masalah. Antem di mana-mana, mungkin bagian intron, mungkin bagian intergenic spacer. Jadi ini bukan bicara gen, tapi segmen DNA secara random di dalam DNA tanaman, ya, tidak tahu di mana posisinya. Jadi tidak bicara yang namanya ISSR itu bukan primer spesifik, ya, bukan spesifik primer untuk untuk mendetek keberadaan gen. Ya. Tapi ini betul-betul random, hanya random yang diambil. Ada pola-pola pengulangannya. Di tanaman, di hewan itu banyak yang gen-gen kita, DNA kita itu banyak pengulangan-pengulangan seperti itu. Sehingga kalau sifatnya random kok bicara gen memang ya genotip ya memang agak susah. Karena genotip sudah cenderung menganggap genotip kan susunan atau posisi struktur gen ya, locus ya. Nah ini memang kadang-kadang ya memang masih dipakai, tapi ini adalah random sebenarnya, random. Posisi RAPD random. SSR, ISSR ini sangat random. Dia dapat di mana saja, asal dia komplement, ya, pada waktu PCR, komplement, dia nempel dan ada polimerisasi. Maka terbentuk fragmen DNA. Ini kan? Nah kan ini hanya satu primer, Mas. Mbak? Iya. Untuk gen itu biasanya dibatasi karena gen itu besar, maka biasanya bertahap. Ada reverse, ada forward ya, reverse forward gitu. Itu untuk pembatasan karena kalau semakin besar semakin susah diamplifikasi dan apalagi untuk sequencing. Maka biasanya untuk mendapatkan CDS ya, complete direct sequence itu bertahap. Ya, misalkan ada satu gen 15 KB, nah itu potong-potong bisa sampai pakai 17 primer itu. Karena untuk amplifikasi paling mudah itu yang sekitar 1000 atau di bawah sedikit. Kalau di atas itu nanti kalau toh mau di sequence itu hasilnya sudah makin jelek. Jadi kalau misalkan ada 15 KB, kilobase, 15.000 nuklida, amplifikasinya dipotong-potong bisa dengan 17 primer atau 18 primer atau 19 primer. Tidak pendek. Karena harus overlap. Nah, supaya nanti bisa disambung. Oh, penyambungannya di sini. Nah, itu ya. Jadi kalau 10.000 bisa sampai kita menggunakan 15 unit primer. Atau bahkan 16, 17. Kalau produknya dikendaki di bawah 1.000. Ya, kalau persis ada 10 primer, tapi tidak mungkin. Nah, 10 primer banyak lubangnya nanti. Ya kira-kira itu ya Putri DC content itu ya, nah itu menjadi salah satu parameter juga, jadi parameter. Ya. Itu yang sudah umum digunakan memang DC content. Iya Pak. Jelas. Karena kan komposisinya hanya ATGC itu, ATGC, maka berapa kombinasi antara DC dan AT itu. Makin banyak DC-nya, itu kalau dalam proses-proses untuk PCR itu nanti membutuhkan suhu annealing yang lebih tinggi. Ya kan? Lebih tinggi. Ada juga gen-gen yang karena posisi kombinasi ATGC-nya itu sedemikian rupa, maka suhu annealingnya bisa ditemukan
cocok dengan rentang suhu yang begitu lebar, maka itu bisa untuk menjadi apa istilahnya itu menjadi marka yang sifatnya itu untuk kontrol positif. Nah, misalnya ubiquitin itu banyak dipakai. Kontrol positif itu untuk menjadi penanda apakah teknis PCR kita itu betul atau enggak. Ya, maka ubiquitin menjadi pengukur. Itu caranya seperti itu. Saya punya RBCL ya. RBCL itu gen plastidum. Ya, gen plastidum menentukan gen kloroplast, Pak. Iya, kloroplast. Nah, plastidum, kloroplast itu mengkoding Rubisco subunit besar. Subunit besar, RBCL. Nah, itu ternyata saya pernah telusur itu bisa anelengnya dari 35 sampai 65 itu keluar terus dan spesifik satu band. Nah, berarti itu sebenarnya mudah dipakai untuk bisa digunakan untuk kontrol positif. Ini harus gitu. Kontrol positif itu dengan suhu aneleng yang lebar, maka bisa mendampingi gen apa saja yang mau kita lihat, entah anelingnya 60, entah 50, entah 30, itu bisa didampingi oleh itu primer untuk gen yang dengan rentang suhu aneling yang lebar, karena untuk kontrol positif. Oke. Ini masih fragmen DNA loh ya, ini fragmen DNA saja acak loh ya, jangan dibayangkan gen ini, tidak bicara gen di sini. Ya. Bisa kena bagian coding region, bisa non coding region, bahkan bisa tadi saya katakan ada intergenic spacer, bahkan bisa antar gen. Ya. Gen dengan gen itu juga ada nukleotida, bagian-bagian yang namanya intergenic spacer. Mantep, asal cocok nempel teramplifikasi. Ini hanya untuk menanda apa, untuk mendeteksi saja, mendeteksi ada tidaknya variasi. Ya. Coba bayangkan, primer ini akan menempel di DNA kromosom berapa, Mbak? Bisa tahu nggak? Di kromosom berapa? Hah? Saya kurang tahu Pak, soalnya di jurnalnya tidak dijelaskan. Memang nggak tahu. Nggak spesifik. Memang nggak tahu, Mbak. Makanya jangan bicara gen. Itu apa primer yang sifatnya random, ya random. Entah kena bagian exon, entah intron, entah intergenic spacer. Ya, bahkan bukan gen. Ini random. Maka sebenarnya tidak bicara gen. Padahal sebenarnya walaupun bicara lokus, tapi ya lokus yang ya istilahnya itu tidak ya murni ya. Lokus itu kan sebenarnya miliknya gen ya, posisi gen. Posisi gen. Tapi kalau gen itu masih di DNA, berupa DNA kan ada intron, ada exon ya. Jadi ini mungkin kena di bagian coding region, mungkin non coding region, sembarang. Tetapi karena panjangnya lebih, ini primernya lebih panjang, maka dia lebih spesifik. Spesifiknya ditentukan oleh satu, adanya pengulangan, repeat sequence. Yang kedua itu satu pengulangan, yang kedua itu masalah panjangnya itu. Nah, jadi lebih spesifik. Karena oligonukleotide dari primer itu harus betul-betul komplement, menemukan komplemennya untuk yang sepanjang 18 itu. Harus dia akan menempel. Kalau enggak ya tidak terjadi emailing. Menjadikan ISSR atau SSR itu nanti biasanya lebih stabil ketimbang menggunakan marka random yang lain seperti RAPD. Ya, RAPD. Oke ya. Ini tahu maksudnya ya. Ini ISSR itu ada
cirinya namanya ada pengulangan-pengulangan. Ya. Dan ini adalah pancing ya, ini pancing yang dibuat random oleh pabrik. Pak, itu berarti ini sekuensinya belum membentuk satu gen yang muncul menjadi Ini tidak membentuk gen. Selama marka molekuler itu tidak spesifik, ya, dan diambil berdasarkan sequence dari suatu gen itu tidak akan bicara gen, ya kan? Tidak akan bicara gen. Ini random. Nah, kalau gen biasanya orang seperti yang kita pernah lakukan itu ya kita harus tahu dulu sikunya seperti apa. Kalau kita belum meneliti ya syukur-syukur sudah ada penelitian orang lain di Jinping. Ya. Kita mengalignment beberapa sequence satu gen, walaupun tanamannya berbeda, yang terdekat. Syukur hanya beda varietas. Nanti kemudian sequence itu, jadi harus berbasis sequence di alignment, kemudian dari situ diambil untuk primernya. Maka itu primer didasarkan atas susunan nukleotida suatu gen. Nah itu baru spesifik dan itu panjangnya ditentukan. Panjangnya sekitar 23, 21, 22, 23 mer ya, panjangnya itu. Jadi semakin panjang semakin spesifik. Nah ini walaupun panjang tapi tidak berbasis pada gen nukleotida sehingga itu random. Oke, yang lain mungkin masih ada pertanyaan? Ini memang bagian yang paling sulit loh. Kenapa kita mulai dari yang paling sulit ya? Mulai menukik yang molekuler dulu. Saya masih kurang paham sama yang tadi Pak, yang gizi konten ini loh Pak, guanin sama sitosin. Kalau nanti ikatan hidrogennya lebih tinggi, berarti kan membutuhkan suhu, misal di denaturasi atau annealingnya juga suhunya akan lebih tinggi Pak. Nah, kan kalau suhunya nanti lebih tinggi, nanti rantai DNA-nya lebih mudah terputus Pak. Oh enggak, biasanya itu kan kalau untuk PCR itu biasanya denaturasi helix DNA-nya kan sampai suhu 95 atau 94. 94, 95, umumnya gitu. Yang kebanyakan 94 derajat, itu nanti otomatis DNA-nya terbuka. Nah yang penting itu kan enzimnya Pak. Enzim yang dipakai untuk polimerisasi adalah diambilkan bukan sembarang enzim. Kalau enzim kita ya hancur. Nah, jadi kalau enzim kita hancur, tapi enzimnya diambil dari kelompok Archaebacteria, thermophilic, seperti Thermus aquaticus. Ya, tak itu loh. Ya, ada yang lain, ada yang lain. Nah itu kan bisa dia tetap bertahan sampai suhu 95 derajat bertahan. Enzimnya bukan 80 ya? Enggak. Bangun ada di situ kan sampai ya nanti coba lihat siklus dari dari PCR itu kan sampai suhu 95, 94. Iya, denaturasi. Iya. Kan itu siklus itu, mungkin dibuat 50 siklus, 45 siklus, 50 siklus. Itu kan mesti mulai dari, kalau awal kan pre-denaturasi kalau pada paling awal. Nanti kalau udah berjalan ya langsung nanti denaturasi, kemudian annealing, kemudian elongasi, extension. Balik lagi, denaturasi, kan siklus. Hanya pada awalnya saja yang butuh pre-denaturasi. Kalau kamu pernah PCR mungkin agak punya bayangan, tapi kalau belum ya memang susah. Ada yang belum mengenal PCR? Ada yang belum melakukan PCR? Diajak melakukan PCR? Itu hanya mesin, Mas. PCR kan mesin, dah. Polymerase chain reaction. Ini untuk cloning DNA. Itu mesinnya itu. Tapi yang bekerja ya nanti kan ya buffernya ya. Buffer sama enzimnya yang bekerja. Nah, PCR mix itu. PCR mix. Dan di dalamnya itu nanti ada komponen enzim. Ya.
polimerasenya. Biasanya diambil dari tak, tak itu ya dari Thermus aquaticus itu. Jadi itu sudah umum, Pak. Jadi itu hanya menjadi tekanan bahwa GC content bisa menjadi parameter untuk analisis variabilitas DNA. Ya, jelas menjadi salah satu saja. Sudah umum dikatakan pakai GC ya sudah. Kenapa tidak pakai AT ya udah, soalnya dari awal sudah begitu. Ya. Nah, misalkan kita sekarang pakai indeks similaritas atau indeks disimilaritas, ya salah satu saja lah. Itu hanya walian. Kalau indeks similaritasnya itu 80%, berarti disimilaritasnya 20%. Iya toh? Iya toh? Iya, Pak. Tinggal dibalik saja. Tapi kan sekarang lebih orang umum mengatakan berbasis pada indeks kesamaan atau kemiripan, indeks kemiripan. Ya udah, bukan indeks disimilaritas. Apa salah memakai indeks disimilaritas? Tidak salah. Maka pakai AT content ya misalnya itu enggak masalah. Tapi udah kadung dari letak dasar awal itu menekankan itu, ya sama saja. Tadi itu, kita mau lebih menonjolkan indeks similaritasnya untuk keanekaragaman atau pakai indeks disimilaritas. Ya sama saja, main dibalik. Tidak ada bedanya. Oke. Masih ada lagi? Ya ini ya memang poin yang paling susah, tapi Anda harus tahu ini. Nah, nanti termasuk tadi kajiannya mau kemana? Bisa enggak anak SMA diajak ke situ? Jadi harus mengenal struktur yang biomolekularnya harus tahu banyak ya, tentang gen, kromosom, alel, lokus, gen, DNA, RNA, gitu. Transkripsi. Nah kan gini, ini yang waduh ini memang tidak cukup hari ini ya, kita sambung ini. Memang tidak cukup, tidak mungkin. Tapi sekelumit, nanti kita bicarakan ke berikutnya. Berikutnya aja. Contoh lain mana ya? Nah mungkin, wah, coba, tadi data yang namanya data biner itu ini loh Pak. Data biner, itu jadi 10101010 itu ya. Jadi ini primer, yang ke baris itu primer. Ini yang dulu saya lakukan ini. Ini primer yang baris itu, ya ini primer yang itu soalnya primer itu menghasilkan fragmen-fragmen DNA. Coba, misalkan OPA1 itu menghasilkan band di 250, 300, 350. Ini satu primer nih, PA1. Supaya kamu tahu yang namanya data binary ya kayak gini nih. 010101 itu kan hanya terdeteksi kalau ada band, berilah skor 1. Pada titik misalnya, pada fragmen yang ukurannya 250. Wes, mohon maaf Pak, agak kelihatan Pak. Oh, sorry. Coba dah, gantian. Ya. Coba, atau kita lanjutkan besok aja. Ini kita sampai jam berapa tuh? 9 lewat. Ya berarti hanya nyuplai aja. Nah, mungkin minggu depan ya klarifikasinya. Supaya tidak ada bayangan sama sekali. Sorry. Tampak enggak? Sampai Iya Pak. Pak, tampak Pak. Tampak ya? Iya. Nah, ini loh. Yang ke kanan ini sampel tanaman, sampel DNA. Ya, yang ke bawah ini primer dengan
orang menyebutnya locus. Ada berapa fragmen DNA ditemukan. Itu hanya gampangnya ya locus lah, locus. Tapi itu hanya fragmen deh Mas ya. Jadi hanya fragmen itu bagian dari DNA, bagian dari gen. Hanya fragmen kecil aja. Coba hanya panjangnya 250, ya. Yang panjangnya hanya 300, 350, 400 ini. Dengan namanya OPA1, maka ditemukan ada berapa nih? 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 11 band. Ada 11 band ditemukan di antara sampel ini dengan variasinya ini. Kalau satu itu namanya berarti ukuran 250 itu semuanya hanya T2 yang tidak ada. T2 tidak ada, tapi sampel yang lain ada. Kalau ada berarti 1 yang tidak ada 0. Yang ada semua mana? Yang ada semua ini. Ini ada semua. Berarti ini yang monomorfis. Monomorfis itu pada satu lokus tertentu di semua tanaman ditemukan atau teramplifikasi fragmen gen itu. Ini ada semua. Apa masih ada yang lain? 0. Ya, punya bayangan ya? Nah, kalau ini hampir semua ada tapi satu tidak ada. Itu sudah namanya polimorfis. Ya udah. Apalagi yang sangat variatif. Ya, nanti bisa dilihat persentasenya. Ini polimorfisme fragmen DNA, ya. Polimorfisme fragmen DNA. Kalau nanti yang berbasis sekuen, nanti bisa melihat polimorfisme nukleotida. Kali ini hanya polimorfisme DNA. Karena dasarnya hanya fragmen DNA, hanya ukuran-ukuran. Tadi si Akram sudah pernah membaca yang berbasis. Gitu? Oke ya. Nah ini hanya kalau mau ditata untuk Gene Alex, organisasi datanya seperti ini. Ini nanti masuk ke Gene Alex, ya. Program Gene Alex. Kalau mau pakai MPSIS, organisasinya ini. Ini organisasi datanya. Ini siap masuk di program MPSIS. Ya. Jadi untuk mendapatkan sampai mendapatkan dendrogram tadi, dendrogram cluster. Entah pakai NC tadi joining neighbor joining, entah pakai PCMA, entah pakai yang lain. Itu metodenya Pak. Ya, untuk sementara ini aja dulu karena waktunya juga habis, ya. Oke. Satu. Nanti kita sambung. Memang ini yang paling susah. Jadi kalau paling susah, yang pertama ya susah. Basicnya harus dipahami dulu. Kalau tidak pernah melakukan susah. Nah, karena saya pernah melakukan baik yang random maupun yang pakai gene, spesifik gene ya saya jadi bisa menerangkan. Oke ya. Saya kira itu saja. Kita sambung tentunya habis saya ada kuliah yang S1. Ya kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih Pak. Prof. Sugri ada pengumuman? Apa ada pengumuman? Halo Prof. Sugri? Oh, tidak tentu. Ya. Lanjutkan besok aja. Oke. Oke lah ya. Kita ini masih ya, tidak ada. Bagian ini paling susah ya. Jadi harus banyak model dasar genetika molekular, bioinformatika,